Imasian Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Filipi 2 ayat 2. Tentu merupakan tema sentral di tahun kesehatian HKBP di bagian tahun 2022 mohon, di mana ini juga dipadu dengan subtema yang menekankan tentang tujuan kesehatian ini untuk membangun kesetiakawanan. Bapak Ibu semuanya, jika kita melihat nats ini, saya menjadi teringat ketika tahun penata layanan HKBP di masa lalu, di mana pada saat itu disebutkan bahwa landasan daripada penata layanan itu adalah tentang kesehatan. Dan di dalam buku panduan tahun kesehatian yang sudah disampaikan oleh Ibu Purs kepada kita, ada 10 tujuan daripada kesehatan. Dari ke-10 tujuan kesehatan itu, pada tujuan yang keempat disebutkan mewujudkan kesehatan HKBP dalam mengelola penata layanan HKBP yang baik, good governance, transparansi, akuntabel, dan terukur, serta terintegrasi dari pusat, resort, distrik, huria, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Penata layanan ini sendiri pada saat tahun penata layanan diambil dari Efesus 4 ayat 16 yang menyebutkan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya melakukan sesuai dengan kadar pekerjaannya. Tentang prinsip penata layanan sada saluhukna terintegrasi dengan baik. Dan inilah yang dicanangkan kembali menjadi tahun profesionalisme tahun 2023, di mana kesatuan ini diikat menjadi dalam sebuah sistem one big data HKBP, di mana kita memperoleh sebuah teknologi one stop office yang akan dilaksanakan. Dihamuna amanani inanami saluna. Kita berhadapan dengan sebuah perubahan yang sangat besar. Di tengah-tengah perubahan yang sangat besar yang dicanangkan oleh pimpinan kita, diawali dengan sebuah ajakan untuk sehati sepikir. Tentu ajakan untuk sehati sepikir ini adalah merupakan sebuah kajian bahwa tidak gampang untuk melakukan sebuah perubahan, karena kita sudah melekat pada perilaku lama, tabiat lama, di mana rekatannya sangat begitu kuat membuat kita susah berubah. Sehingga pimpinan HKBP tidak menjadi salah ketika dicanangkan untuk perubahan perilaku dalam berorganisasi. Dalam konsep perubahan perilaku itu, maka perlu harus ada asas dasar sehati sepikir. Kata sehati sepikir ini juga merupakan sebuah gambaran, ada tantangan di dalamnya. Sehati sepikir, bagaimana menyatukan hati dengan pikiran. Terkadang apa kata hati berbeda dengan apa kata pikiran. Itu berarti sehati sepikir, ia harus bermula dari konsolidasi seseorang. Bagaimana dirinya sendiri menuntaskan pergumulannya, hatinya dan pikirannya didamaikan. Unang rohana tergerak, pikiran mangalo. Rohana madok si tongdui, ali pikiran madok hitung-hitungan dia, nanti rugi. Itu sulit, itu payah. Nasono kinan, aido nerigo di pikiran, maudui. Hati begitu kuat, ingin melakukan perubahan, rasionalitasnya begitu kuat, menolak itu. Karena apa? Susah. Ini tidak gampang. Sehingga kata sehati
Sepikir di samping itu mengingatkan interaksi antara individu yang satu dengan yang lain, itu juga mengingatkan antara individu pribadinya dengan dirinya sendiri. Ada di antara dirimu yang saling bertentangan yang harus kau damaikan. Sehati sepikir adalah ajakan untuk mengkonsolidasi diri sendiri. Itu adalah perjuru. Bagaimana orang yang tidak terkonsolidasi dirinya berinteraksi dengan orang lain? Itu tidak mungkin. Dia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Dan tanda-tanda bahwa dia berdamai dengan dirinya sendiri, dia melihat bahwa ajakan untuk sehati sepikir itu bukanlah niat pribadinya, tetapi sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Adidok, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Asa sikop lasni rohani. Ini adalah komando daripada Paulus. Karena apa? Dengan kata sehati sepikir, maka sempurnalah sukacita Paulus. Karena memang surat Filipi adalah surat sukacita daripada Paulus. Dari sekian banyak tulisan-tulisan dia, bahwa tulisan Filipi inilah yang membuat dia menjadi sangat bersukacita. Karena jemaat Filipi yang begitu sangat peduli terhadap usaha penginjilan Paulus, yang sangat begitu peduli supaya ada kesinambungan daripada pergumulan ini. Bagaimana jemaat Filipi ini memotivasi pengumpulan dana yang mereka kirimkan kepada Paulus ketika dia dalam penjara, yang mereka kirimkan melalui Epaphroditus. Mereka berharap bahwa gereja harus bertumbuh dan berkesinambungan. Ada harapan yang besar ke masa depan. Jemaat Filipi, mereka sehati sepikir, melihat harapan yang besar ke masa depan, bahwa kerajaan Allah tidak hanya berhenti di sini. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi mudanya agar mereka berkembang dan bertumbuh, dimulai dari diri sendiri. Atau bado hita. Secara khusus pembekalan ini perhalado full time dohot perhalado situa dibayar di son moluhu padomu 2.4 di panduan di penata layanan ada tujuan khusus di kesehatan nyaka permahan gembala dalam hal penata layanan. Yang pertama sekali sehati sepikir dia melihat bahwa dia sebagai gembala dituntut Tuhan dia menjadi seorang organisator. Itu nada siat Efesus 4 ayat 10. Ada 3 saat itu oleh Bapak Pendeta Dr. Bonar Emeritus Eporus mengangkat itu tentang peran gembala. Menjadi organisator, menjadi administrator, dan menjadi fasilitator. Sudah tuluima gembala permahan kita diajak molo nungga tupai tercapai ma 2023 tahun profesionalisme nakingani. Sehati sepikir ini juga mengingatkan kita supaya kita jangan asik dengan diri kita sendiri. Sehati sepikir mengingatkan kita bahwa ada individu di luar daripada kita, sehingga seorang tidak boleh dia asik dengan pikirannya, dengan dirinya, dengan dunianya sendiri. Kita bukan pelayan yang idiot. Kita adalah pelayan yang kreatif. Sehati sepikir menyebutkan bahwa ada individu lain di antaramu. Oleh karena itu kita tidak boleh asik dengan diri kita. Kita harus peduli, care. Majolmaun hajolmaun dijolma, tudungan najolma. Tarjolma asa tarjolma hita majolmaun hajolmota tujolma na asing, bahwa jolma na asing dulu hita. Orang lain membutuhkan kehadiran kita. Kita membutuhkan partisipasi orang lain. Di sini rentak kebersamaan berjalan. Sehati sepikiran adalah rentak kebersamaan menjadi gerak menuju masa depan. Adong do tantanganna, adong egoisme. Kepribadian tidak mampu menerima apa yang disebutkan orang lain.
merasa lebih tahu, merasa lebih pintar. Di dalam Efesus 4 ayat 16 disebutkan bahwa setiap unit ditempatkan, disusun rapi menurut kadarnya. Itu artinya kita diajak bahwa kita memiliki kadar yang berbeda. Kita diajak untuk menyadari bahwa setiap individu memiliki pengetahuan yang berbeda, memiliki kadar yang berbeda. Dan seorang gembala diajak untuk menelisik, dia do kadar nasongonon, dia do kadar nasongonon, dia do kadar nasongonon, lalu dia mengorganisir itu. Kebersamaan yang seperti ini bisa semakin repot dilakukan ke masa depan jika kita melihat bahwa kita adalah kadar yang terbaik. Dan Allah kita dinilai dong hatta. Dan sanggup kita menerima kenyataan otak nyot do kadarmu. Dehamuna amanami inanami. Atong ulang naborat doon. Alai persuruh ni debatadon melengkapi sukacita Allah melalui ungkapan Paulus. Pasiko pamuma lasnir hakku dinna. Sempurnakanlah sukacitaku. Oleh karena itu jika kita melakukan perlakuan berdamai dengan diri sendiri, boy kita sarobang dohot akka dongan lahu mangulau nadingkan na parjolo sahali patuduhon ha tawot tadui hauduhot tadi tu nama dok sempurnakanlah sukacitaku itu adalah ajas awal dari memberi diri, memberi hati terhadap orang lain, carry on, peduli terhadap orang lain. Atau masuk mahita tu saya ada pangalahu toruk ni roha ajak kena patu toru roha kenosis pengasongan diri do bui ibana pasado dirina do jol manasing molo soolo ibana maswadaun hadirionna moldui. Jadilah kita menjadi pelayan yang rendah hati. Dari pelayan yang rendah hati itu kita akan dikendalikan oleh Tuhan untuk menempatkan diri kita. Dumingem mahita na mangaleo hadiryotta ditata debata disodo kadarmu na disima taula daripada hita na madok oddo kadarmu. Ay debatado pena tumakas marde hita. Asa marhite na mangulahuni buhita sarobang merdalan. Ramar dalam doa karus di huria patu pahon jemaat na misioner. Itu target nih sehati sepikir. Di mana kita mengorganisir secara bersama, membentuk arak-arakan bersama menuju masa depan. Di mana kita dapat menata melihat ini yang cocoknya di sini, yang ini di sana, sehingga ini merupakan serentak gerakan. Bukan gerakan sektarian, bukan gerakan sempalan, gerakan persekutuan yang dilakukan secara bersama. Tidak ada yang tercecer satupun di antara kita. Atau tantangan nobelga lahomamut terkesehatian adalah dinamika sejahtera yang diberikan oleh dunia. Alai mulut tapi cakap persoal bersama tentang kebutuhan rasa manis yang diberikan oleh dunia ini dapat kita miliki bersama, maka tantangan itu akan semakin diminimalisir. Berebut berkat itu adalah tantangan yang paling membahayakan di antara sesama pelayan. Saya punya sebuah cerita sederhana yang mencoba menggambarkan bagaimana sebenarnya berkat itu menjadi tantangan. Saya pernah memancing di daerah Asahan, dan ketika saya memancing, seorang nelayan bernyanyi ketika hujan deras. Saya lalu menepi ke bawah sawit. Ketika hujan deras, seorang nelayan pancing naik sampan, dia kemudian bernyanyi. Tapi saya kira merupakan trilogi nelayan yang luar biasa, mengingatkan saya tentang betapa sebenarnya manusia ini memiliki sebuah potensi persaingan kompetisi yang tidak sehat. Arion ari parudan, pahai pahulu bujuk piri-piri, marbadai haleni ni dalan, satu kamate mirik mangolati.
Saya tiba-tiba sadar saya pernah melayani juga di daerah Tafsir. Karena dari dulu saya dari desa ke desa memang. Tapi teologi rakyat ini sangat melekat kepada saya. Lalu teringat ini lagu Tafsir. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi populer di daerah Asahan ini. Kemudian saya cermati kembali. Ini penilaian konyol. Arion ari parudan, pahai pahulu bujuk piri-piri, marbadai haleni di dalan, satu ngamate mirik mangolati. Saya kembali teringat, oh sekarang hari lagi hujan, pahai pahulu ikan bujuk, ikan piri-piri, berenang ke sana, berenang ke sini. Ternyata dia menggambarkan sukacita para ikan ketika hujan turun. Ternyata memang ikan sangat senang. Karena jika hujan turun, maka permukaan air akan naik. Kecuali air dalam botol. Akan semakin luas kecuali air dalam botol. Kalau air dalam botol dia permukaan air naik, maka permukaannya akan semakin sempit. Tetapi faktanya air makin naik, dunia kehidupan ikan makin sejahtera, banyak makanan yang berjalan, dan mereka berebut makanan, lalu saling bersenggolan, lalu bertengkar. Marbadai haleni ni dalan, berebut tempat, berebut berkat, berebut makanan. Marbadai haleni di dalan, sato ngamate mirik mangolati, ikan buricak nageleng-gelengi ima luja lahom melerai. Manusia juga seperti itu. Semakin dunia lingkungan menjanjikan kesejahteraan, makin di sana semakin tinggi tingkat persaingan untuk berebut berkat. Berbagai macam cara dilakukan. Berebut lokasi, merebut makanan yang lewat. Geleng-geleng di dadi sok belga-belga. Kondisi ini bisa merusak kesehatan yang luar biasa. Alita bering mak di padomu akadek kena metido nasida. Di padomu akadek kena metido satu ngamate mirik mangolati. Gabi bayak ke masungonon bulu mertokar hanya kapan ditok kape masih guru dia kapak sopas di bata dua kapar balajon ikut saya dan luhami mamere sekolah minggui asa merdeka kami para dewan masa depan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya langsung saja aplikatif mengatakan bolo neng sehati sepikir kita tata pada danaki akan masa depan tai. Tapa porha bading taparadi ingananna dunianya hagabipina tu masa depan dadingkan ikon maila do hita mamering nasida. Itu menjadi kontrol terhadap kita dalam mengantisipasi tantangan yang membuat kita sulit masuk dalam melakukan persoalan sehati sepikir. Ay malodo hita madok macam tahu kita malu, aina malau maulah kita mengaplikasikan. Dan hal ini baru perubahan budi, pembaharuan budi tahatai dia. Dari dulu tema rapat pendeta dilakukan itu. Tapi dia hanya hidup dalam seminar, dia hidup dalam khotbah, dia hanya hidup dalam sebuah penjelasan. Dia sangat jarang hidup dalam aplikasi kehidupan kita. Pembaharuan budi, sonari uluatta. Mengarahkan kita menuju kepada sebuah transformasi, perubahan budi, pembaharuan budi nahuriatta, ropa maretatta, dok, ai, pembaharuan mental, perubahan mental, itu pembaharuan budi. Dengan melakukan pembaharuan budi ini, di sanalah kita masing-masing mengkonsolidasi diri sendiri. Kita kenosis bersama, menyerahkan diri kita, tidak asik dengan diri sendiri. Kita peduli dengan orang lain. Kita mampu mengajak orang lain bersama hidup. Dan kita menjadi sangat sedih ketika orang lain, orang yang ada di sisi kita, tidak bisa seperti kita. Om mata pergumulhon, asa masuk kita dalam pergaul sehati sepikiran. Supaya jangan hanya sekedar jargon ini, tetapi ini menjadi tindakan aksioma yang real dari kehidupan para pelayan HKBP. Akaparhaladona, Situana, Panditana, Biloprona, Guru Hudiana. Amin. Martanya kita.
mandok mulai hati kami terlupa oleh Tuhan di siala asin handok banda boy hama di bagasan tikion di bagasan las ni roha madoho di punguan di nadi bohali hami di bagasan tikion lahiti uluan di uriam lahu patorak kon hinarikot ni hasadau ni roha dilalahu mabayan akan perubahan naduminggan tu masa depan atau oleh Tuhan urubi hami patutoru diri nami garuk mersada-sada manadah hadirion nami mamerek halagalun nami jalahoma na mangula berhite pangalahon nami papenan nami di tonga-tonga ni huriam asaboy lam duminggan salutna tuah ketik kita mangyo takas oleh Tuhan di botoho namar sakap do uluan ni huriam HKBP lahu membenahi akaparhubas na duminggan tujuan ni arion marhitehon napati bohon kompetensi profesi ni ganup akapartohonan ni HKBP mabohali kompetensi finansial do manajerial asa boy dengan merdalan aka rencana ni huriam naung dibuhul ulahun ni huriam di tahun naro atok Tuhan leon hai pason di ulan ni huriam purus nami sekretaris jenderal do aka kepala departemen nari donganan ni aka pareses asa boy ilam tu dengan na perdalan ni huriam HKBP tu aka tiki na mangiut gudang doa kahibbaruon na dicanangkon marsitu tu mahami nang ruas ni marsitu tu mahami nang akapartohonan makhanguluhon poda tohonan nami ganuk marsada-sada asa gabi pangula nasi tok kami dang terhirim ruas ni huria lau manatap gudang akahurangan hagaleon naro sian akapartohonan na full timer marpamuati maroham Tuhan di bagasa tikyon upatu kami diri nami mabigi hai baru do sakap na naing buanon ni ulan ni hurian tu kami si ulah nami tu akan namanya komitmen baru mat Tuhanon jalan marsakap maho marhiti ulanon di bagasan Kristus Yesus hai marperangin toropanmu amin.